Telok godok. Eklesia silakan deh. Baikmu deh. Aduh. Waduh, waduh, Paman Erik curang loh ini. Saya masih ketawa dong. Michael gendeng kok Michael loh. Aduh, Om Angel. Luther menangis mendengar tadi ya guys. Oke. Iya ya, tanpa pun kita ke ranah yang lebih dalam atau teologis ya, atau biblikal, pakai logika umum saja ya. Memang tema ini langsung jadi terang ya, paman-paman. Bahwa protestantisme yang kita sebut ya dalam tema ini itu bukan Kristen karena apa? Karena sudah ada Kristen itu sendiri ya. Kebanyakan orang-orang Protestan, saya masih coba konsisten dengan istilah halus ya. Saya belum mau ngomong soal heretik atau bidat ya. Tapi kalau kita ini perhatikan secara objektif ya, seringkali argumen dari orang-orang Protestan ya untuk menegaskan bahwa kami juga Kristen ya. Bahkan sudah 2 langkah lebih maju lagi paman-paman. Bahkan sudah balik menuduh bahwa Kristen sejati yakni kita lah yang bukan Kristen ya. Kita sudah pernah mendengar kan beberapa argumen seperti itu. Nah, kebanyakan mereka berargumen seperti ini bahwa Protestan adalah Kristen, ya Luther dan Calvin dan semua pendiri denominasi maupun pengikut denominasional itu adalah Kristen, adalah juga pemilik kitab suci, adalah juga penerima keputusan dari konsili-konsili. Mereka semua juga memiliki itu ya, karena iman kita sama. Ya, seringkali dengan argumen itu kan, karena iman kita sama. Justru kami Protestan ini mau mengembalikan bentuk kekristenan yang semula. Ya, itu argumen mereka. Nah, di sini sebenarnya ada ajaran apa di balik semua keterangan itu, teman-teman ya? Ada ajaran apa di situ? Nah, sebelum saya mau bongkar ada ajaran apa, kebanyakan kita orang Katolik seringkali melihat kalau Protestan itu sungguh-sungguh menempatkan Kristus pada posisinya yang otentik ya, karena mereka kan punya salah satu sola namanya solo Kristo ya. Kristuslah satu-satunya. Kristuslah ditempatkan pada posisinya yang sejati. Nah, mari kita lihat apakah memang Protestan ini sungguh-sungguh menempatkan Kristus pada posisinya yang sejati. Kalau tidak terbukti, otomatis mereka bukan Kristen. Oke? Harus itu ukuran pembandingnya ya. Jika mereka berhasil, maka benarlah Kristus itu adalah yang sejati di dalam Protestan. Kalau tidak terbukti, maka konsekuensinya ekstrim yang lebih berlebihan lagi, maka mereka bukan Kristen. Oke. Untuk menentukan, untuk membuktikan ya paman-paman, bahwa tema ini adalah valid, Protestan bukan Kristen, saya mau mengawali dari 3 perkataan dari Tuhan Yesus ya. Tapi sebelum itu suara saya bisa ini, paman? Gas, Paul. Gas. Oke, makasih ya. Nah, di dalam Injil Matius ya, bab 18 ayat 15 ya. Kristus berkata apa? Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatnya kembali ya. Dan apa ayat selanjutnya dari ayat itu ya? Kalau ia tidak mau mendengarkan gereja, ya, pandanglah dia sebagai orang yang tidak mengenal Allah ya. Jika ia tidak mau mendengarkan gereja sama dengan tidak mengenal Allah. Itu poin pertama yang kita simpan dulu. Lalu perkataan Kristus selanjutnya di dalam Injil Matius bab 28 ayat 18 sampai 20 ya. Yesus berkata apa? Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus." Dan lain seterusnya. Poin yang mau saya tekankan di sini adalah apa? Kepada para murid, Kristus berkata bahwa pada dirinya sudah ada segala kuasa di sorga dan di bumi. Ya. Dan perkataan Kristus yang ketiga yang saya mau kutip ialah, Kristus berkata di dalam Injil Lukas bab 11 ayat 23, "Siapa tidak bersama aku, ia melawan aku." Ya. Dan siapa tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai-beraikan. Oke, jadi kita sudah punya poin ya, paman-paman, bahwa kalau mau menjadikan Kristus itu solo, ya, solo Kristo, harus taat pada 3 perintahnya itu ya. Bahwa Kristus berkata yang tidak mendengarkan gereja sama dengan tidak mengenal Allah. Lalu kedua, pada Kristus itu sudah punya kuasa untuk kuasa di surga dan di bumi. Dan yang ketiga ialah
yang tidak bersama Kristus itu berarti tidak mengumpulkan bersama dia, melainkan mencerai-beraikan. Lalu apa yang kita lihat dalam sejarah ya? Pada abad ke-16 ya, muncul seorang manusia yang mewariskan subjektivisme pada manusia-manusia Eropa ya, yang adalah seorang mantan Romo. Bahkan seorang Romo saat itu ya, Luther ya. Dia mereformasi gereja Katolik ya, dengan pemahaman bahwa ia mereformasi, padahal yang ia lakukan revolusi ya. Yang dilakukan oleh Luther itu memberikan teladan bagi orang-orang Eropa juga pada saat itu ya, abad pertengahan, bahwa ternyata kita juga punya kuasa dalam diri kita. Kita juga punya otoritas untuk didengarkan, bukan hanya gereja ya. Bahkan peristiwa di mana orang-orang ini mau merevolusi gereja itu dirayakan sampai hari ini. Menjadi pertanyaan ialah, apa yang mereka rayakan soal hari reformasi itu? Yang mereka rayakan adalah keunggulan manusia ya untuk mengatasi otoritas Kristus. Ya. Dan yang mereka rayakan di reformasi adalah Kristus gagal melindungi gerejanya yang satu. Padahal di dalam Injil Lukas kita dengar tadi ya, bahwa siapa yang tidak mengumpulkan bersama Kristus mencerai-beraikan. Tetapi yang mereka rayakan adalah suatu bentuk pencerai-beraian. Yang mereka rayakan adalah apa? Perayaan di mana Kristus tidak lagi memiliki kuasa yang ada di sorga dan di bumi. Karena kuasa Kristus itu perlu dicampur urusi oleh apa? Jasa-jasa manusia abad modern. Jasanya Luther, free will-nya Calvin, dan kepintarannya Zwingli. Dengan reformasi, terbukti bahwa Protestan bukan Kristen lagi. Karena mau menyangkal kedaulatan Kristus atas gerejanya. Ya. Jadi kalau mau menjadikan Kristus itu solo, ya, tempatkanlah Kristus sesuai dengan ajarannya dan kebenarannya. Sebagai satu-satunya pendiri gereja, dan sebagai satu-satunya pembawa kekristenan. Tetapi apa yang dilakukan oleh orang-orang Protestan yang masih meyakini mereka sebagai Kristen? Mereka tidak percaya kalau hanya Kristus yang keluar dari rahim suci itu. Mereka percaya bahwa di dalam rahim yang sama masih juga keluar anak-anak lain. Menjadi pertanyaan, apakah Kristus dapat menjadi satu-satunya? Di manakah letak Kristus itu menjadi solo di dalam iman Protestan? Yang masih kalian yakini itu adalah kekristenan. Sama sekali tidak. Sama sekali tidak, saya katakan. Jadi benar bahwa orang Katolik itu menjadi Kristen karena kita percaya langsung pada Yesus Kristus. Bukan percaya pada kisah yang menceritakan tentang Yesus. Itu dari saya, Paman. Saya kembalikan.